Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Ilmu yang hubungannya dengan hakikat adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan roh kita. Ketika di dalam ilmu syariat kita membersihkan ragawi kita, jasmani kita. Di dalam ilmu tarekat kita belajar untuk membersihkan jasmani kita, hati kita. Maka di dalam ilmu hakikat kita masuknya itu belajar mengenai pembersihan roh kita. Roh kita itu apa? Roh kita adalah aspek lain yang menjadi pendukung di dalam tubuh kita, jasmani rohani kita. Tapi dia itu adalah menjadi makhluk tersendiri yang tidak akan pernah mati. Walaupun jasad kita itu sudah tiada, dia akan diambil oleh Tuhan untuk naik ke arsy-Nya sana. Itu adalah roh kita. Dan roh kita ini cenderung amalan yang dibutuhkan adalah amalan zikir. Dan ketika ada orang berzikir dengan ada yang bilang itu tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini, tarekat ini, itu jangan pernah teman-teman menyangkalnya. Jangan pernah teman-teman itu bilang bahwa tarekatku lebih baik. Itu jangan bilang. Karena apa? Ketika orang-orang bertarekat ini, selama dia memiliki pegangan masing-masing, itu sah-sah saja. Itu adalah bentuk suatu amalan yang mereka lakukan. Tapi dengan catatan, bacaan zikir yang mereka lakukan itu ditujukan kepada roh mereka, tidak. Kalau mereka tidak ditujukan kepada roh, itu mereka hanya berzikir biasa, tidak berzikir dengan rasa, tidak berzikir dengan peribadatan yang diniatkan untuk pembersihan roh. Tapi kalau mereka ibadahnya ini itu diarahkan untuk pembersihan roh, zikir kepada rohnya, ini akan menjadi suatu jalan untuk mempercepat penyucian roh mereka. Dan juga saya berpesan kepada teman-teman semua, kalau melakukan ibadah yang terkait dengan roh ini, coba teman-teman lakukan ibadah tersebut itu lewat bimbingan seorang guru. Mintalah talqin, mintalah baiat, mintalah ijazah itu dari seorang guru. Seorang guru yang bagaimana? Seorang guru yang memang sudah menjalankan dan memiliki sanad kewalian atau sanad keguruan, sanad keilmuan. Karena apa? Ketika orang-orang melakukan zikir yang bersifat ini untuk pembersihan roh, biasanya zikir yang bersifat pembersihan roh itu banyak, dalam artian bisa dibaca ratusan, bisa dibaca ribuan, biasanya seperti itu. Dan ini dilakukan rutin. Itu kalau tanpa talqin, kalau tanpa ijazah dari seorang guru yang memiliki sanad, itu sama dengan teman-teman membunuh diri teman-teman semua. Karena zikir itu sifatnya panas. Zikir kalau dibaca satu persatu, itu zikir kan memiliki karomah. Misalnya di situ ada bismillah, di situ ada la ilaha illallah, di situ ada yahu Allah, di situ ada misalnya subhanallah dan lain sebagainya. Ini memiliki karomah masing-masing. Jika karomah itu berkumpul di dalam bacaan kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan dosa-dosa kita, itu akan sangat bahaya jika kita tidak memiliki guru yang membuka karomah itu semua. Dalam hal ini, zikir itu kan pembakar dosa atau sebagai bara yang akan membakar dosa-dosa yang kita lakukan. Jadi diri kita, roh kita itu akan bersih. Ibarat sepeda motor itu dicuci setiap hari. Jika ibadah ini digunakan sebagai pembersihan dan bersifat menjadi bara, maka tubuh ini akan panas. Orang-orang yang tidak kuat dengan panasnya tubuh ini ketika berzikir, itu bisa itu menjadi stres, depresi, atau bahkan stres. Itu bisa saja terjadi. Ini bukan suatu hal yang aneh dan bukan suatu hal yang mustahil, karena memang itu benar adanya terjadi. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita berzikir ini? Itu tidak memiliki guru, cari guru dulu.
melakukan bacaan zikir yang memang bacaan zikir itu adalah bacaan zikir yang sederhana dan umum. Mungkin di akhir sholat kita itu sering membaca suatu tahlil, suatu zikir setelah sholat, itu adalah bacaan zikir yang umum. Tapi kalau teman-teman ingin ranah yang lebih jauh lagi, bacaan zikir bersifat tarekat, itu cari seorang guru. Itu teman-teman. Karena apa? Ada orang-orang di luar sana yang menjalankan suatu zikir tanpa bimbingan seorang guru, atau bahkan guru itu adalah guru yang asal-asalan, tidak memiliki sanad, atau misalnya mohon maaf ini zikirnya ngawur dan lain sebagainya, hingga murid-muridnya atau anak-anaknya itu banyak yang sentet, banyak yang depresi dan lain sebagainya. Itu sebaiknya guru itu introspeksi, atau juga muridnya introspeksi dan mencari guru yang lebih baik seperti itu. Ini bukan saya itu menjudge bahwa ada orang yang zikirnya salah, bukan. Zikir semua itu benar, hanya saja punya sanad kewalian dan punya sanad keilmuan dan. Karena gini, orang yang berzikir itu ibarat dia dibakar di dalam ruangan. Ketika dia di dalam ruangan dan itu misalnya asapnya itu di dalam ruangan, pintunya itu tidak dibuka, maka itu akan membunuh orang tersebut. Tapi kalau pintunya dibuka, dalam hal ini pintu ini adalah talqin atau ijazah dari seorang guru yang memiliki sanad, dibuka, maka asap-asap tersebut itu akan keluar dan orang di dalam ruangan itu akan tetap aman. Seperti itu. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika penjelasan saya ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang salah. Saya sebagai manusia biasa itu memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.